gelombang. Manakah kalian pergi ke pantai? Di pantai kalian bisa melihat ombak yang mengalun. Ombak tersebut bergelombang dari tengah menuju pantai dan semakin lama semakin kecil, lalu akhirnya menerpa pinggir pantai. Jadi, apa sebenarnya ombak itu? Coba kalian perhatikan percobaan berikut ini. Pada saat kamu menggerakkan tali ke atas dan ke bawah, dikatakan bahwa kamu memberikan usikan pada tali. Jika usikan itu dilakukan terus-menerus, terjadilah getaran. Setelah memberi usikan atau getaran, kamu akan melihat ada sesuatu yang merambat pada tali. Sesuatu itu disebut gelombang. Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat atau usikan yang merambat. Fenomena gelombang seperti ini dapat kita amati pada riak air, gelombang tali, dan gelombang pada selingki. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium agar dapat merambat. Air, tali, udara, selingki adalah medium yang digunakan untuk merambatkan gelombang. Gelombang-gelombang ini ditimbulkan oleh adanya getaran mekanik. Umumnya, gelombang mekanik seperti contoh tersebut dapat diamati dengan mata telanjang. Berdasarkan arah rambatan dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Perhatikan gelombang tali berikut ini. Pada saat gelombang bergerak maju, tali bergerak bolak-balik atau bergetar dari sisi ke sisi. Arah gerak gelombang ternyata tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang semacam ini disebut gelombang transversal. Jadi, pada gelombang transversal, arah getar gelombang tegak lurus dengan arah rambat gelombangnya. Mari kita lihat bagian-bagian yang mencirikan gelombang transversal. Titik tertinggi pada gelombang disebut puncak, dan titik terendahnya disebut dasar. Gelombang dapat diukur panjang gelombangnya. Panjang gelombang adalah jarak antara sebuah titik pada suatu gelombang dengan titik yang serupa pada gelombang di dekatnya. Contohnya, panjang gelombang adalah jarak dari puncak ke puncak, atau jarak AC, atau dari lembah ke lembah, atau jarak BD. Panjang gelombang diberi lambang lambda, diambil dari huruf Yunani, dibaca lambda. Simulasi gelombang transversal, drag, frekuensi, dan amplitudo untuk memperbesar atau memperkecilnya. Gelombang longitudinal. Bagaimanakah arah getar pada gelombang longitudinal? Misalkan kamu memiliki sebuah pegas yang cukup panjang atau selingki. Pegas itu kamu rentangkan di lantai dan temanmu memegang salah satu ujungnya. Pada gelombang longitudinal, arah getar gelombang sejajar dengan arah rambat gelombangnya. Daerah pada pegas yang lebih rapat dibanding sekitarnya disebut rapatan, sedangkan daerah yang lebih renggang dari sekitarnya disebut renggangan. Sesuai dengan definisi panjang gelombang, maka panjang gelombang pada gelombang longitudinal adalah jarak antara dua rapatan atau dua renggangan yang berdekatan. Contoh lain dari gelombang longitudinal adalah gelombang suara. Simulasi gelombang longitudinal, drag, frekuensi, dan amplitudo untuk memperbesar atau memperkecilnya.
gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang melewati satu titik dalam 1 second. Dari ilustrasi bisa dilihat dalam 1 second tampak 3 buah gelombang telah melewati satu lokasi. Ini berarti bahwa gelombang yang ditampilkan memiliki frekuensi 3 gelombang per second atau sama dengan 3 Hz. Perbandingan frekuensi 2 gelombang. Terlihat perbandingan frekuensi antara 2 gelombang ini. Gelombang A berfrekuensi lebih rendah daripada gelombang B. Pernahkah kamu memperhatikan kilat dan bunyi guntur? Kamu mendengar bunyi guntur beberapa detik setelah kilat terlihat. Walaupun guntur dan kilat timbul dalam waktu yang sama, kamu melihat kilat lebih dulu karena cahaya bergerak jauh lebih cepat daripada bunyi. Gelombang yang berbeda bergerak dengan cepat rambat yang berbeda pula. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V. Dalam satuan internasional diukur dalam satuan meter per second. Cepat rambat gelombang. Pergerakan gelombang dapat dilihat dalam ilustrasi berikut ini. Dalam waktu 1 second, gelombang dengan frekuensi 3 Hz dan panjang gelombang 1 meter merambat sejauh 3 meter. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam 1 second. Pada animasi gelombang yang ditampilkan, gelombang memiliki cepat rambat sebesar 3 meter per second. Hubungan cepat rambat gelombang, panjang gelombang, frekuensi, dan periode. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Jika gelombang itu menempuh jarak 1 panjang gelombang atau lambda, maka waktu tempuhnya adalah periode gelombang itu atau T. Sehingga rumus cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda dibagi T. Telah diketahui bahwa T sama dengan 1 per frekuensi, sehingga rumus sebelumnya dapat ditulis V sama dengan lambda dikali F, dengan V adalah cepat rambat gelombang dengan satuan meter per second. Lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter, dan T adalah periode dengan satuan second. F adalah frekuensi dengan satuan Hz. Gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana gelombang TV dan gelombang radio dapat merambat? Sebagai contoh, kamu dapat melihat pertandingan bola di Inggris secara langsung melalui TV, padahal jarak rumahmu ke Inggris sangat jauh. Melalui gelombang elektromagnetik, siaran pertandingan bola di Inggris dipancarkan ke satelit bumi, dan oleh satelit bumi ini dipancarkan kembali ke bumi. Kemudian, televisimu dapat menangkap gelombang ini dan mengubahnya menjadi gambar dan suara. Gelombang sinar matahari dapat sampai ke bumi, meskipun antara matahari dan bumi tidak terdapat medium untuk menjalarkan gelombang tersebut. Sebab, gelombang yang dipancarkan matahari adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun tidak terdapat medium untuk menjalarkan gelombangnya. Banyak sekali pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu dapat menonton berbagai acara televisi yang ditransmisikan dengan gelombang elektromagnetik. Tanpa pengetahuan tentang gelombang, manusia tidak mungkin mampu membuat alat yang dapat memancarkan dan menerima siaran televisi. Sebuah pemancar radio memancarkan gelombang dalam segala arah, atas dan dipantulkan oleh ionosfer kembali ke bumi karena gelombang-gelombang ini dapat diterima dari seluruh horizon. Beberapa gelombang dapat mengenai tanah dan dipantulkan kembali. Gelombang mikro tidak dipantulkan oleh ionosfer melainkan diteruskan ke satelit. Gelombang yang diterima oleh satelit ini digunakan untuk mentransmisikan informasi ke stasiun-stasiun penerima di bumi. Bagaimana orang dapat menemukan sumber minyak bumi di dalam perut bumi? Telah diketahui bahwa untuk menjalar, gelombang mekanik membutuhkan medium dan gelombang mekanik dapat dipantulkan. Para ahli geofisika melakukan penelitian terhadap perut bumi dan memancarkan gelombang mekanik ke bumi. Gelombang tersebut akan dijalankan oleh bumi ke segala arah. Jika gelombang tersebut mengenai batuan yang mempunyai sifat elastisitas berbeda, gelombang tersebut sebagian akan dipantulkan dan sebagian akan diteruskan. Gelombang yang dipantulkan ke permukaan bumi ini diterima oleh receiver dan waktu penjalanan gelombang ini dicatat.
Dari serangkaian data waktu pemantulan, para ahli geofisika dapat memperkirakan jenis batuan yang dilalui gelombang dan memperkirakan adanya sumber minyak dan gas bumi. Rangkuman latihan soal.